Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang skala ekonomis dan perdagangan internasional, perusahaan dalam ekonomi global, keputusan ekspor, outsourcing, dan multinational enterprises. Next. Nah, di kelompok 4 ini ada 5 anggota. Yang pertama ada Nur Huda Kamarullah, Rizka Nur Fatmala, Siti Aisyah Nurdianti, Fitri Ayu Ramadhani, dan Atika Salsabila. Next. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini ada skala ekonomis. Next. Nah, skala ekonomis atau economic of scale adalah suatu skala produksi saat berada pada titik optimalnya. Maka dalam satu produksi dapat menghasilkan biaya per satu unit outputnya itu dengan biaya yang rendah. Sehingga dapat dikatakan skala ekonomis ini merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena di mana menurunnya biaya produksi per unit suatu barang pada suatu perusahaan, namun diimbangi dengan meningkatnya volume produksi atau output yang dihasilkan. Jadi semakin besar perusahaan, maka akan semakin rendah biaya produksi per unit produk yang akan dihasilkan. Nah, mengapa demikian? Ini diasumsikan, contohnya itu seperti misal ada faktor produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja yang meningkat, sehingga hal tersebut itu juga akan berpengaruh pada biaya produksi per unit yang juga akan meningkat. Nah, misal pada suatu perusahaan itu memproduksi secara massal atau dalam jumlah besar, itu justru akan menekan biaya produksi per unit dalam satu barang tersebut. Contohnya itu seperti misal perusahaan tersebut itu membeli bahan baku dalam jumlah besar. Nah, kalau beli dalam jumlah besar, otomatis kan biasanya akan memperoleh diskon atau potongan harga, sehingga bahan baku itu akan menjadi lebih murah. Sehingga dengan bahan baku yang murah tersebut, maka output yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Next. Nah, selanjutnya, skala ekonomis ini ada dua. Yang pertama ini ada skala ekonomi eksternal, di mana kondisi skala ekonomi eksternal ini terjadi apabila biaya per unit ini bergantung pada besarnya suatu industri dan bukan pada besarnya satu perusahaan. Nah, contohnya itu misal ada satu industri yang mulanya itu terdiri dari 10 perusahaan. Nah, masing-masing perusahaan tersebut itu menghasilkan 100 output atau menghasilkan 100 barang. Nah, kemudian ukuran industri itu dilipat gandakan. Jadi perusahaan itu awalnya yang 10 itu menjadi 20 perusahaan. Nah, dan masing-masing perusahaan akan menghasilkan 100 output, sehingga output yang dihasilkan kan akan berlipat ganda karena seiring dengan berlipat gandanya perusahaan tersebut. Nah, apabila kondisi tersebut itu dapat meningkatkan efisiensi produksi, maka dapat terjadi skala ekonomi secara eksternal dikarenakan efisiensi perusahaan-perusahaan itu meningkat karena industrinya itu lebih besar karena perusahaannya tadi itu meningkat dua kali lipat. Jadi sekalipun setiap perusahaan ini ukurannya sama, jadi output yang dihasilkan itu juga akan lebih besar. Nah, yang kedua ini ada skala ekonomi internal. Kalau skala ekonomi internal itu terjadi apabila biaya per unit itu bergantung pada satu perusahaan, bukan pada besarnya industri. Contohnya itu apabila satu industri terdiri dari 10 perusahaan. Nah, seperti tadi masing-masing perusahaannya itu menghasilkan 100 output atau 100 barang. Nah, kemudian terjadi pengurangan perusahaan atau perusahaan itu menyusut hingga setengahnya, jadi tinggal 5 perusahaan. Nah, tapi dari 5 perusahaan itu menghasilkan 200 output. Jadi outputnya itu 2 kali lipat, tapi perusahaannya ini menyusut. Nah, apabila kondisi itu terjadi, itu dapat meningkatkan efisiensi produksi.
sehingga skala ekonomi internal itu akan terjadi karena efisiensi perusahaan-perusahaan tadi itu meningkat dan output-nya akan lebih banyak. Next. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai perdagangan internasional. Next. Nah, di sini ada teori perdagangan internasional. Nah, teori perdagangan internasional ini tuh merupakan teori yang menganalisa dasar mengenai asal munculnya perdagangan internasional dan manfaat yang dihasilkan darinya. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu membahas mengenai penyebab dan implikasi dari pembatasan perdagangan dan masalah prinsip-prinsip perdagangan baru yang dilindungi. Pasar valuta asing ini merupakan kerangka kerja untuk menukar mata uang suatu negara dengan mata uang lainnya. Di sisi lain, neraca pembayaran itu adalah total pendapatan dari suatu negara dan total pembayaran ke negara lain. Teori konvensional mengenai perdagangan internasional itu menunjukkan bahwa perdagangan dunia itu bebas dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang terlibat dalam perdagangan. Nah, teori perdagangan dunia ini memiliki dasar teori bahwa semua negara itu memiliki keunggulan komparatif absolut dan relatif dalam produksi komoditas dibandingkan dengan negara lain. Keunggulan komparasi adalah konsep yang hanya berlaku untuk contoh kerjasama multilateral atau M3T, tidak harus melalui kerjasama langsung. Untuk mencapai keunggulan komparatif, seperti halnya paradigma keunggulan komparatif, suatu negara itu tidak perlu meminta negara lain untuk berdagang atas dasar keunggulan komparatif. Next. Nah, teori yang pertama itu ada teori klasik perdagangan internasional. Nah, di sini ada dua teori, ada teori keunggulan absolut atau absolute advantage oleh Adam Smith, yang mana ide-ide yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam teori keunggulan mutlak atau keunggulan absolut ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian kerja atau division of labor dalam menghasilkan barang sejenis. Jadi pembagian kerja itu dilakukan dengan tujuan agar suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain. Sehingga dengan adanya hal ini, maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan yang mutlak. Nah, yang kedua itu ada spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, maka suatu negara itu akan mengkhususkan dalam memproduksi suatu barang yang menguntungkan. Nah, suatu negara akan memilih untuk mengimpor barang apabila barang tersebut itu jika diproduksi sendiri dinilai tidak efisien dan kurang menguntungkan. Nah, oleh karena itu, suatu negara akan memperoleh keuntungan mutlak jika mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. Keuntungan mutlak sendiri itu diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Ekspor barang tertentu dalam suatu negara akan dilakukan ketika barang tersebut dapat dihasilkan dengan biaya yang secara mutlak itu lebih rendah daripada negara lain, atau bisa dikatakan negara tersebut memiliki keuntungan mutlak dalam produksi barang. Jadi keuntungan mutlak ini dapat terjadi apabila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Next. Nah, ini merupakan contoh dari keuntungan mutlak atau absolute advantage oleh Adam Smith. Bisa kita lihat di tabelnya itu ada negara Indonesia dan juga Korea Selatan, yang mana harga kerja persaudaraan output di Indonesia itu kalau rempah-rempahnya itu 50 kg per hari, dan untuk Korea Selatan itu 25 kg per hari. Dan untuk elektronik, untuk Indonesia itu 50 unit per hari, dan untuk Korea Selatan 100 unit per hari. Dan untuk dasar tukarnya itu, dasar tukar dalam negeri, di Indonesia 1 kg rempah-rempah itu sama dengan 1 unit elektronik, sedangkan di Korea Selatan itu 1 kg rempah-rempah itu sama dengan 4 unit elektronik. Jadi berdasarkan tabel tersebut itu dapat diketahui bahwa Indonesia itu lebih unggul untuk memproduksi rempah-rempah, dan Korea Selatan itu lebih unggul untuk memproduksi elektronik, sehingga negara Indonesia itu sebaiknya berspesialisasi untuk produk rempah-rempah
dan Korea Selatan sebaiknya berspesialisasi untuk produk elektronik. Dengan demikian, seandainya kedua negara tersebut mengadakan perdagangan atau ekspor dan impor, maka keduanya akan memperoleh keuntungan. Next. Nah, yang selanjutnya ada keunggulan relatif atau comparative advantage oleh David Ricardo. Jadi David Ricardo itu mengatakan meskipun suatu negara mengalami kerugian absolut atau tidak mempunyai keunggulan absolut dalam produksi kedua jenis barang atau komoditi bila dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan internasional yang saling menguntungkan di kedua belah pihak itu masih dapat dilakukan asal negara tersebut itu melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki harga relatif yang lebih rendah daripada negara lain. Jadi negara yang dapat menghasilkan barang yang memiliki harga relatif yang lebih murah dari negara lain itu memiliki keunggulan komparatif. Dan asumsi dari teori David Ricardo ini yang pertama, hanya ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional. Lalu hanya ada dua barang yang diperdagangkan, masing-masing negara hanya mempunyai dua unit faktor produksi, skala produksi bersifat constant return of sale, artinya harga relatif barang-barang tersebut adalah sama, Pak, pada berbagai kondisi produksi. Dan berlaku label theory of value atau teori nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga dari suatu barang atau komoditi adalah sama dengan atau dapat dihitung dari jumlah waktu tenaga kerja yang dipakai dalam memproduksi barang atau komoditi tersebut. Nah, bisa dilihat dari dua tabel yang tertera, ada tabel dari keuntungan mutlak berdasarkan jam kerja persatuan output dan juga ada tabel comparative advantage. Nah, jadi tabel pertama itu secara absolute advantage ada kedua barang yang diungguli oleh Korea Selatan. Sehingga menurut Adam Smith itu tidak terjadi perdagangan. Jadi lihat untuk rempah-rempah dan juga elektronik Korea Selatan unggul daripada Indonesia. Lalu di tabel kedua, secara comparative advantage kedua negara itu dapat berdagang dan saling menguntungkan. Karena jika kita lihat di rempah-rempah itu lebih unggul Korea Selatan, Nah, jadi dari tabel kedua, secara comparative advantage, kedua negara itu dapat berdagang dan saling menguntungkan. Nah, berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa yang nomor 1 di Korea itu 1 unit elektronik itu sama dengan 1,6 kg rempah-rempah, sedangkan di Indonesia 1 unit elektronik itu sama dengan 1 kg rempah-rempah. Jadi jika Korsel menukarkan elektroniknya dengan rempah-rempah di Indonesia, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,6 yang diperoleh dari 1,6 rempah-rempah dikurangi 1 rempah-rempah. Nah, yang kedua, jika kita lihat di Indonesia itu 1 kg rempah-rempah sama dengan 1 unit elektronik, sedangkan di Korea Selatan 1 kg rempah-rempah itu sama dengan 1,6 unit elektronik. Jika negara Indonesia menukarkan rempah-rempahnya dengan elektronik, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,6 yang diperoleh dari 1,6 elektronik dikurangi 1 elektronik. Next. Nah, selanjutnya tadi kan ada teori klasik. Nah, yang ini tuh teori modern perdagangan internasional. Yang pertama ada teori Hesker-Ohlin atau HO, yang mana teori ini tuh menekankan pada keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi dan perbedaan proporsi penggunaan antar negara dalam memproduksi barang. Dan teori HO ini menyatakan penyebab perbedaan produktivitas adalah karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga yang dihasilkan. Dan teori HO ini dikenal sebagai the proportional factor theory, di mana negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam proses produksinya itu akan melakukan spesialisasi produksi dan kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, negara yang memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam proses produksinya akan mengimpor barang tertentu. Next. Nah, teori modern yang kedua di sini ada teori siklus kehidupan produk atau product life cycle teori, di mana teori
teori siklus kehidupan atau product life theory ini dibangun dari hipotesa yang siap dibuktikan tentang yang terjadi bila semua kurva yang relevan bergeser dari waktu ke waktu. Dan perubahan ini mempengaruhi perdagangan dan selanjutnya mempengaruhi dampak perdagangan terhadap kesejahteraan. Dalam teori PLC yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu ini adalah kondisi dari permintaan dan penawaran komoditi perdagangan. Hal ini disebabkan karena variabel-variabel yang pengaruhnya juga senantiasa mengalami perubahan. Nah, jadi meskipun teori HO telah menyandang gelar sebagai teori perdagangan modern, tetapi teori HO ini masih tetap seperti teori pendahulunya, yaitu teori klasik. Dalam asumsi klasik maupun neoklasik, hampir semua besaran dalam perekonomian adalah variabel yang statik atau dianggap tetap, tidak berubah atau diasumsikan berubahnya itu ditentukan di luar model. Oleh karena itu, dari kelemahan teori HO ini memberikan peluang timbulnya teori perdagangan internasional yang baru yang mampu menjelaskan fenomena terjadinya 60% perdagangan antar negara maju, yaitu teori PLC ini. Lalu yang selanjutnya ada teori skala ekonomis. Nah, teori skala ekonomis ini juga bertolak belakang dengan teori Hexer-Ohlin atau HO, di mana teori HO ini mengasumsikan skala penambahan hasil yang kontan, sedangkan di dalam teori skala ekonomis, skala penambahan hasil itu tidak tetap, melainkan meningkat terus. Misalnya penambahan pertama input sebesar 10% membuat 20% penambahan output, penambahan kedua input sebesar 10% menghasilkan penambahan output 30% dan seterusnya. Jadi skala ekonomis ini adalah suatu skala produksi di mana titik optimalnya produksi bisa menghasilkan biaya per satu unit output terendah. Next. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dalam ekonomi global. Persaingan pasar tidak sempurna. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna itu merupakan dapat terjadi di dalam sebuah kelompok industri jika pada pasar tersebut itu terdapat sedikit penjual serta dapat mengendalikan harga di dalam pasar tersebut. Jadi pada pasar persaingan tidak sempurna ini, konsumen itu hanya menuruti harga yang telah dipatok atau telah ditetapkan oleh produsen. Karena produsen itu sendiri memiliki wewenang atau sebagai price maker dalam pengendalian harga barang di pasar. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui mengenai ciri-ciri serta pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu adanya ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan karena dengan jumlah produsen yang lebih sedikit dari jumlah konsumennya, maka dapat diketahui bahwa kondisi seperti ini produsen itu memiliki kekuasaan penuh atau memiliki wewenang penuh terhadap pasar. Yang kedua, yaitu produsen dapat menentukan harga atau sebagai price maker. Nah, dalam kondisi seperti ini, dikarenakan itu produsen memiliki kekuasaan serta terdapat sedikit pihak yang dapat mempengaruhi pasar, sehingga produsen di dalam pasar tersebut mampu atau dapat menentukan harga yang ia inginkan, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu sulit berpartisipasi. Nah, dalam persaingan pasar tidak sempurna ini hanya dapat dilakukan oleh beberapa pihak-pihak tertentu, utamanya adalah perusahaan besar, karena sangat sulit sekali bagi calon perusahaan kecil atau perusahaan yang baru merintis untuk berpartisipasi di dalam bisnis pasar ini. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu tidak memiliki barang substitusi atau barang pengganti. Nah, jadi pada pasar ini barang pengganti atau produk yang memiliki fungsi serta manfaat dalam pasar ini itu sangatlah sulit untuk digantikan karena adanya minim kebebasan dalam berpartisipasi di pasar. Nah, keuntungan adanya pasar persaingan tidak sempurna yaitu mengenai kualitas barang. Nah, jadi kualitas barang pada pasar ini itu karena dijual oleh beberapa produsen atau sedikit produsen, maka barang yang
ditawarkan di pasar ini memiliki kualitas yang terbaik serta memiliki banyak manfaatnya atau memiliki nilai guna yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu profit tinggi. Karena dengan adanya sedikit jumlah produsen yang ada di dalam pasar ini, maka dapat meminimalisirkan adanya persaingan dalam penjualan barang, serta dapat memungkinkan produsen itu untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih banyak. Yang ketiga, yaitu adanya inovasi produk. Nah, jadi perusahaan di dalam pasar ini itu seringkali melakukan inovasi atau sering meningkatkan kreativitas untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus agar produk yang ditawarkan oleh produsen dalam pasar ini tetap menjadi barang prioritas oleh konsumen. Dan yang terakhir yaitu bebas biaya promosi. Nah, hal ini itu dapat dibuktikan karena produk yang ditawarkan itu sangatlah dibutuhkan atau biasa kita kenal dengan barang primer atau barang yang memiliki nilai sangat utama atau barang yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat banyak. Seperti yaitu salah satu contohnya yaitu barang atau bahan bakar minyak serta listrik, sehingga tanpa adanya promosi pun atau tanpa adanya pengenalan produk lewat media apapun, pembeli itu telah mengetahui betul produk yang telah dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna itu dibagi berbagai macam. Yang pertama yaitu ada pasar monopoli. Nah, jadi pasar monopoli itu merupakan sebuah bentuk pasar yang memiliki tolak belakang dengan pasar persaingan sempurna, di mana pasar monopoli ini hanya terdiri satu produsen yang menjual berbagai barang atau jasa yang ada di pasar, serta barang yang diproduksi oleh produsen tersebut itu tidak memiliki barang pengganti atau barang substitusi. Jadi pada dasarnya jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen ini lebih sedikit, serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah, serta harga pada persaingan sempurna. Nah, dalam pasar persaingan sempurna ini, dalam pasar monopoli ini, masyarakat itu cenderung akan terbebani oleh biaya, tetapi akan tetap membeli produk ini karena sedikitnya produsen. Nah, ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli itu merupakan sebuah industri dengan satu produsen. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa barang-barang atau jasa-jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan itu tidak dapat dibeli dari tempat lain atau produsen lain. Nah, jadi para konsumen atau para calon konsumen itu tidak memiliki pilihan lain karena mereka jadi intinya calon konsumen itu kalau menginginkan barang tersebut itu tidak bisa memilih dari produsen lain, maka mereka harus membeli dari produsen tersebut. Nah, mereka itu juga diharuskan untuk membeli dari produsen dengan harga yang cenderung tinggi, sehingga para konsumen itu tidak dapat berbuat apapun dalam transaksi ini. Yang kedua, dalam pasar monopoli itu tidak ada barang pengganti yang mirip atau tidak ada barang substitusi. Hal ini dapat diartikan bahwa barang yang akan diperjualbelikan dalam pasar monopoli ini tidak dapat diganti dengan barang-barang yang lainnya. Yang ketiga yaitu sangat sulit bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri. Nah, dalam pasar monopoli ini, perusahaan-perusahaan yang baru merintis itu sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam pasar ini, sehingga tidak mendorong produsen lain itu untuk masuk ke dalam pasar ini karena adanya berbagai macam hambatan yang sangat kuat. Nah, yang keempat yaitu produsen yang ada di pasar monopoli sebagai penentu harga atau sebagai price maker. Nah, jadi hal ini terjadi karena produsen yang ada di dalam pasar monopoli itu hanya satu-satunya produsen yang ada di pasar itu, sehingga harga itu dapat ditentukan oleh produsen yang memproduksi barang itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu promosi iklan kurang dibutuhkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa iklan itu di dalam pasar monopoli atau
pasar persaingan tidak sempurna itu sangatlah kurang dinikmati karena barang yang telah diperjualbelikan itu sudah dikenal oleh masyarakat banyak. Nah, yang mengenai penyebab munculnya pasar monopoli, yaitu pertama, adanya penguasaan sumber daya. Nah, cara yang paling mudah bagi produsen dalam melakukan monopoli adalah menguasai sumber daya pokok yang ada di dalam masyarakat, sehingga hanya sedikit perusahaan yang memiliki sumber daya yang tidak dapat tergantikan. Yang kedua, monopoli itu diciptakan oleh produsen. Nah, banyak sekali sebuah kasus di mana pasar monopoli itu terjadi karena adanya pemerintah memberikan sebuah eksklusif atau hak istimewa terhadap seseorang maupun perusahaan dalam menjual barang jasa. Tidak jarang sekali pasar monopoli ini timbul karena adanya pengaruh politik yang dimiliki oleh calon pelaku di dalam pasar monopoli ini. Sejak zaman dahulu, pasar monopoli ini kerap kali terjadi. Dahulu raja-raja itu memberikan izin khusus kepada saudara atau kerabatnya dalam membangun sebuah perusahaan monopoli. Nah, selain itu pemerintah juga dapat memberikan seseorang apabila orang tersebut itu merasa dipandang di dalam sebuah masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri perusahaan monopoli itu biasa kita contohnya yaitu PLN atau PT KAI yang merupakan salah satu bentuk perusahaan monopoli yang diciptakan oleh negara, sehingga perusahaan-perusahaan lain yang itu sulit untuk masuk di pasar ini. Nah, yang terakhir yaitu mengenai monopoli alamiah. Jadi, monopoli alamiah itu dapat terjadi apabila suatu produsen itu dapat menyediakan barang-barang atau jasa yang seluruh pasar itu dibutuhkan oleh masyarakat, tapi dengan harga yang sangat rendah. Contohnya yaitu PDAM. Nah, mengenai kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari pasar monopoli. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan, yaitu selalu melakukan pengembangan produk. Jadi produsen itu selalu berusaha dalam pengembangan produk untuk atau agar produknya itu memiliki nilai mutu yang lebih tinggi, sehingga produsen juga dapat mendapatkan profit yang lebih tinggi juga. Yang kedua yaitu menumbuhkan efisiensi ketika bersaing. Nah, produsen dalam pasar ini harus menumbuhkan efisiensi ketika bersaing dengan perusahaan lawannya agar ia tetap menjadi produsen utama. Yang ketiga, kekuasaan perusahaan monopoli itu harus tetap dikontrol serta diawasi oleh negara, karena produsen dalam pasar ini itu telah dilindungi oleh undang-undang mengenai hak cipta serta hak patennya. Nah, yang terakhir yaitu pasar persaingan monopoli itu dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, yang terakhir yaitu mengenai kelemahan. Nah, kelemahannya pada pasar ini produsen berkuasa terhadap penentuan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Yang kedua, persaingan pada pasar ini itu dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor-faktor produksi. Yang ketiga, menciptakan ketergantungan konsumen karena mereka itu tidak bisa membeli pada perusahaan yang lain. Yang keempat, yaitu pasar monopoli itu memiliki kebebasan dalam menguasai penjualan. Dan yang terakhir, yaitu persaingan dapat menumbuhkan pendapatan yang tidak merata karena akibat dari keuntungan yang hanya pada produsen tersebut. Nah, selanjutnya mengenai pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli, pasar oligopoli ini sebuah pasar di mana penawaran oleh satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa produsen. Jadi dapat dijelaskan dalam pasar tersebut adanya ketergantungan antara produsen satu dengan produsen yang lainnya. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, hanya sedikit produsen dalam industri atau few number of firms. Jadi sangat sulit bagi produsen yang ada di dalam pasar itu untuk masuk, tetapi tidak serumit pasar monopoli. Nah, yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasi. Jadi pasar oligopoli merupakan sebuah peralihan di antara pasar persaingan sempurna.
Nah, dalam hal ini perbedaan sifat output yang mereka hasilkan itu nantinya berpengaruh terhadap perilaku produsen dalam upaya untuk mencapai keuntungan. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan saling mempengaruhi atau interdependent decision. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, apabila sebuah produsen satu dengan misalkan produsen satu itu menaikkan harga, maka itu akan mempengaruhi produsen yang lainnya agar dapat meningkatkan harganya barang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kompetisi non harga. Jadi, goalnya dalam mencapai kondisi yang optimal, maka produsen dalam pasar ini tidak hanya melakukan persaingan harga, mereka juga melakukan persaingan dalam memberikan pelayanan, terus memberikan nilai mutu terhadap barang yang itu dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk. Pasar oligopoli itu dibagi menjadi dua, ada oligopoli murni dan oligopoli diferensial. Jadi oligopoli murni itu produsen menjual barang yang sifatnya homogen atau barang dengan sifat dan kegunaan yang sama. Nah, yang kedua yaitu oligopoli diferensial. Jadi biasanya perusahaan dalam pasar oligopoli yang ini menjual barang yang memiliki corak atau karakteristik yang berbeda. Kelebihan dalam pasar oligopoli yaitu memberikan kebebasan bagi konsumen untuk membeli karena barangnya yang cenderung memiliki corak yang berbeda. Dalam pasar oligopoli yang kedua yaitu dalam pasar oligopoli dapat melakukan penelitian serta juga adanya pengembangan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, dalam pasar oligopoli itu sangat memfokuskan tingkat kepuasan konsumen karena persaingan di antara penjual di pasar. Yang keempat, ada yang terakhir, yaitu dalam pasar oligopoli itu cenderung diadakannya penerapan teknologi yang baru. Kekurangan mengenai pasar oligopoli. Yang pertama, dalam pasar oligopoli itu dapat berkembang menjadi pasar monopoli. Yang kedua, dalam pasar oligopoli sangat sulit untuk dimasuki oleh produsen yang baru. Yang ketiga, dalam pasar ini dimungkinkan untuk timbul adanya eksploitasi terhadap konsumen serta terhadap produsen-produsen lainnya. Yang keempat, dalam pasar ini juga mendorong terjadinya inflasi apabila harga produk terlalu tinggi. Dan yang terakhir, dalam pasar ini dapat menciptakan ketimpangan di dalam proses pendistribusian pendapatan di antara satu produsen dengan produsen yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Nah, struktur dari pasar monopolistik ini itu memiliki hampir mirip dengan konsep yang ada dalam pasar persaingan sempurna. Nah, lalu apa sih pasar monopolistik ini? Nah, pasar monopolistik ini bukan suatu sistem pasar yang dimana terdapat banyak produsen atau perusahaan dalamnya yang mempunyai barang dan jasa yang sama dengan perusahaan lainnya. Akan tetapi memiliki beberapa aspek pembeda seperti warna produk, terus corak, bentuk, hingga spesifikasi yang disajikan. Nah, next. Nah, untuk mengenal lebih jauh pasar monopolistik ini, maka dapat ciri-ciri monopolistik pertama itu terdapat banyak produsen. Nah, jadi dalam pasar monopolistik ini memiliki cukup banyak produsen karena namun tidak sebanyak yang ada dalam pasar yang sempurna. Jadi jadi produsen dalam pasar monopolistik ini memiliki ukuran yang relatif sama besarnya. Jadi sama-sama besar untuk bersaing dalam pasar monopolistik. Lalu yang kedua, jenis barang yang dijual berbeda. Nah, karena terdapat banyak produsen, maka barang yang dihasilkan pada pasar monopolistik ini tuh memiliki perbedaan corak. Nah, hal ini tuh yang menyebabkan secara fisik produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen ini dengan produsen yang lainnya tuh mudah untuk dibedakan karena dengan adanya perbedaan hasil dari kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Nah, karena adanya perbedaan corak dalam hasil produksi, maka perusahaan
monopolistik ini dapat mempengaruhi harga. Nah, perbedaan ini membuat pembeli bersifat memilih untuk membeli produk yang menurutnya lebih baik dari yang lainnya, seperti itu. Atau pembeli memilih untuk produk yang ia sukai, seperti itu. Yang keempat, ada produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Jadi untuk mudah masuk ke dalam pasar monopolistik karena karena produk yang dihasilkan berbeda. Jadi produsen yang terdapat di dalam pasar monopolistik ini tuh juga ada maaf. Oh iya benar. Saya ulangi lagi. Nah, dalam hal ini produsen ini yang berencana masuk ke dalam industri dari pasar monopolistik ini tuh yang mana untuk menjalankan usahanya di dalam pasar monopolistik ini itu tidak mempunyai karena jika dibandingkan dengan pasar monopoli ataupun pasar oligopoli. Next. Selanjutnya yaitu mengenai persaingan dalam pasar monopolistik. Nah, karena dengan perbedaan banyak sekali produk yang berbeda, produknya sama namun terdapat perbedaan kayak corak, terus warna. Ada 3 persaingan yang diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini tuh produsen atau perusahaan dalam pasar ini tuh akan selalu berusaha untuk menciptakan sebuah produk yang memiliki sifat tertentu, yaitu bisa dibedakan secara jelas dibandingkan dengan produsen lain yang ada di dalam pasar. Nah, dengan banyak sekali barang yang memiliki perbedaan baik secara merek, desain, mutu maupun corak, hal ini tuh menjadi hal yang diuntungkan dalam menjadi produsen di pasar monopolistik. Lalu yang kedua ada periklanan. Nah, periklanan ini sangat penting ya untuk dalam memasarkan produknya karena di sisi lain periklanan ini tujuannya itu untuk memberikan penjelasan konsumen akan barang yang telah diproduksi, ini untuk apa, gunanya untuk apa, seperti itu. Lalu yang kedua memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa kualitas dari produk yang dihasilkan ini lebih baik daripada produsen lain, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menciptakan serta memelihara hubungan yang bagus antara konsumen dan produsen. Lalu yang ketiga ada merek dagang. Nah, merek dagang ini memberikan informasi kepada para konsumen mengenai kualitas barang, serta dengan adanya merek dagang ini memberikan intensif karena dengan merek dagang ini mereka dapat mempertahankan reputasi perusahaannya. Next. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan persaingan monopolistik. Yang pertama adanya keuntungan bagi konsumen. Nah, hal ini konsumen mendapatkan keuntungan karena banyaknya produsen yang ada di pasar. Sehingga kita sebagai konsumen memiliki keleluasaan dalam memilih produk yang menurut konsumen atau menurut kita itu lebih baik, seperti itu. Lalu yang kedua ada kebebasan bagi produsen. Nah, jadi kebebasan ini tuh ditujukan untuk produsen yang ingin keluar masuk pasar monopolistik, sehingga dapat mendorong produsen untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produknya. Lalu yang ketiga ada terdapat diferensi produk. Nah, dengan diferensi produk ini dapat menyebabkan mereka atau konsumen selalu selektif dalam memilih serta dapat menentukan produk yang akan dibeli nantinya. Lalu yang keempat ada keberadaan pasar monopolistik ini sangat relatif untuk ditemui Lalu kekurangannya yaitu ketika perusahaan akan masuk ke dalam pasar monopolistik memiliki biaya yang relatif cukup banyak. Kenapa? Karena harus ada karena dengan persaingan yang pertama tadi yaitu ada diferensi produk, periklanan. Nah, seperti yang kita tahu sendiri periklanan itu kalau biasanya di televisi kan mahal ya. Terus lalu periklanan itu butuh konten kreator, butuh apa sih? Kayak analis digital biaya ini akan mengakibatkan pada biaya produksi naik serta secara otomatis harga akan naik pula. Oke, lalu yang ketiga harus memiliki modal yang banyak
serta pengalaman yang sangat banyak ketika hendak memasuki pasar monopolistik ini. Kenapa? Ya karena banyak sekali produsen dan produk yang dihasilkan sama, namun dengan harus berinovasi. Bagaimana produk tersebut harus beda dan memiliki keunikan sendiri untuk mendapatkan perhatian konsumen. Next, pasar monopsoni. Oke, pasar monopsoni itu adalah salah satu dari bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu konsumen atau biasanya pelaku usaha di mana menjadi pembeli tunggal serta menguasai pasar komoditas. Jadi pasar monopsoni ini kebalikan dari pasar monopoli yang telah dikuasai oleh satu produsen besar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari pasar monopsoni ini yang pertama hanya ada satu pembeli, yang mana umumnya konsumen itu merupakan pelaku usaha yang akan menjual kembali produk dari si produsen. Jadi pelaku usaha ini kemudian nantinya akan menjual kembali produk tersebut dengan harga yang lebih mahal. Hal ini guna untuk mendapatkan keuntungan. Oke, lalu yang kedua harga ditentukan oleh konsumen. Nah, konsumen ini memiliki hak atas menentukan harga pada pasar monopsoni ini. Tidak jarang juga harga yang ditetapkan oleh konsumen produsen, namun tetap saja dapat diterima karena memiliki atas menentukan harga, namun harga tetap memiliki ketentuan serta juga aturan yang harus dipertimbangkan. Misalnya seperti disesuaikan dengan harga pasaran. Lalu ketiga, produk yang dijual berupa bahan mentah pada pasar monopsoni ini itu salah satu produk yang mentah, yang mana konsumen sendiri nantinya yang akan dijual kembali kepada pihak lain, jadi akan diolah kembali. Lalu yang keempat, pendapatan tidak merata. Nah, pada pasar monopsoni sering menemukan ketidakadilan di mana produsen tidak memiliki peranan dalam menentukan harga, serta juga sulit berkembang karena sering menjual produknya itu dengan harga murah. Karena untuk mendapatkan untuk mendapatkan konsumen beli. Lalu sering terjadi perselisihan antara produsen dan konsumen. Nah, pesan ini tuh di antara produsen dan konsumen ini tuh bukanlah hal yang aneh ya pada pasar monopsoni ini, karena harga yang diberikan konsumen itu jauh dari harapan produsen, sehingga hal tersebut membuat produsen merasa dirugikan. Next. Nah, ini ada kelebihan dan kelemahan dari pasar monopsoni. Untuk kelebihan yang pertama yaitu produk dengan kualitas terbaik. Jadi produk yang di pasar ini memiliki kualitas yang terbaik dan terjamin karena konsumen hanya mau menerima produk berkualitas. Lalu yang kedua, inovasi dan kreativitas jasa. Nah, jadi untuk mendapatkan konsumen, karena konsumen akan memberikan produk yang berkualitas, jadi kreativitas produsen di pasar monopsoni ini akan terus diasah karena selalu terus melakukan inovasi serta kreativitas dalam produksi barang, terus melakukan inovasi barang, dengan biaya murah agar tidak sampai gulung tikar. Lalu pembentukan harga dilakukan oleh konsumen. Untuk pasar ini tuh mengenai pembentukan harga itu dilakukan oleh konsumen tanpa mempertimbangkan kondisi inflasi maupun deflasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan dari suatu harga di pasar ini cenderung lebih mudah. Lalu yang keempat, produsen tidak diwajibkan melakukan promosi. Nah, para produsen ini tidak diwajibkan melakukan promosi karena para konsumen akan lebih mudah menemukan si penjual, di mana satu konsumen tersebut bisa menampung semua produk dari banyak produsen lainnya. Lalu yang kelima, proses penjualan pada pasar ini cenderung sangat mudah diatur. Hal ini karena memiliki satu konsumen dan proses pembayaran langsung dilakukan tanpa harus menunggu satu produk tersebut terjual ke konsumen akhir. Kelemahan yang pertama adalah permasalahan perekonomian yang ditanggung oleh produsen. Hal ini tuh umumnya tuh cenderung tidak jadi kelemahan dari pasar ini tuh semua permasalahan perekonomian hanya ditanggung oleh perusahaan, serta konsumen pada umumnya tuh cenderung tidak peduli. Lalu yang kedua, konsumen dapat bertindak semena-mena. Sebagai penguasa di pasar monopsoni ini, tidak jarang konsumen melakukan berbagai tindakan semena-mena terhadap
produsen, khususnya dalam hal menentukan harga. Contohnya, pada saat biaya produksi mengalami peningkatan karena inflasi, maka konsumen tidak mau membeli dengan harga jauh lebih tinggi, tapi tetap ingin dengan harga yang lama atau yang dulu. Lalu yang ketiga, ada kritikan pada produsen tidak didengar oleh konsumen. Dengan kata lain, para produsen ini, para produsen itu hanya dapat menerima keadaan setelah berharap konsumen mau peduli dengan keinginan mereka. Next. Nah, selanjutnya untuk pasar oligopsoni. Nah, jadi dari pasar persaingan tidak sempurna, salah satu pasarnya belum terorganisir dengan baik serta sering timbul ketidakadilan di dalam pasar. Jadi salah satu pasar oligopsoni ini salah satu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat 2 ataupun lebih pembeli, yang mana menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan ataupun berperan sebagai pembeli tunggal atas suatu barang dan jasa pasar komoditas. Ini yang pertama, terdapat beberapa pembeli. Nah, di dalam pasar oligopsoni ini hanya memiliki konsumen yang menguasai pasar, yang mana bertugas untuk membeli berbagai produk yang dihasilkan oleh para produsen. Meskipun menguasai pasar, para konsumen ini itu tidak dapat bertindak semaunya karena dapat merugikan dirinya sendiri. Jika para konsumen melakukan kesalahan, produsen tentu saja dapat memilih konsumen lain yang memiliki jaringan serta dana yang lebih kuat atau dana yang lebih banyak. Oh ya. Nah, yang kedua, umumnya pembeli adalah distributor. Nah, pada pasar oligopsoni ini, sebagian besar para konsumennya merupakan seorang distributor. Nah, mereka yang membeli satu produk dari produsen dapat dijual kembali kepada konsumen akhir. Maaf, next. Oke, stop. Yang tiga, ada produknya adalah bahan mentah. Nah, produk yang dijual di pasar oligopsoni ini produk mentah atau bahan setengah jadi yang harus diolah lagi supaya dapat digunakan sebagai barang akhir atau barang jadi. Jadi para pembeli ini kemudian mengolah bahan mentah tersebut serta menjualnya ke konsumen akhir. Mohon maaf, unmute suaranya. Fitri, belum di-unmute. Oke, maaf. Saya ulangi, untuk yang keempat ada harga produk cenderung stabil. Kenapa? Karena para produsen dan konsumen ini tuh memiliki ketergantungan antara satu sama lainnya. Karena ketika produsen ini menaikkan harga barang atau jasa, maka konsumen akan pindah ke produsen lain yang menawarkan dengan harga yang lebih murah. Sedangkan saat terjadi masalah perekonomian, misalnya terjadi inflasi atau deflasi, maka pihak produsen dan konsumen akan menanggungnya bersama-sama. Lalu yang kelima, jenis barang sediaan ini biasanya adalah komoditas, misalnya cengkeh, padi, susu sapi, dan lain-lain. Tapi pasar ini terbentuk karena adanya potensi yang ada di suatu daerah. Misalnya potensi di suatu daerah tersebut adalah cengkeh atau kelapa. Maka pasar oligopsoni di daerah tersebut dapat dikuasai oleh cengkeh ataupun kelapa saja. Dan yang keenam, ada pendapatan merata. Nah, pendapatan ini tidak terjadi monopoli ataupun penentuan harga secara semena-mena atau sepihak. Next. Baik, selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, hak-hak produsen dilindungi. Nah, hak produsen terlindungi ini dengan baik meski pembeli berperan sebagai penguasa. Hal ini bisa terpenuhi karena terdapat beberapa pembeli. Jadi sehingga
ketika penjual merasa dirugikan, maka ia bisa berpindah ke pembeli lain. Lalu kedua, konsumen tidak dapat bertindak. Nah, tidak dapat bertindak ini tidak dapat bertindak semaunya. Meski dapat menentukan harga, konsumen harus menyesuaikan harga dengan barang yang dibeli agar produsen mau menjual kepadanya. Lalu pasar ini mengedepankan keadilan. Jadi meski tidak terorganisir pada baiknya atau pada umumnya, maka pasar ini tetap mengedepankan keadilan, menghindari serta tidak menyalahgunakan kebebasan. Untuk kelemahannya, yang pertama tidak ada kreativitas inovasi karena memang hanya terpacu sama satu pembeli. Yang kedua, seringkali terjadi manipulasi. Nah, ini karena beberapa pembeli itu melakukan kerjasama dengan yang manipulasi yang mana bisa merugikan produsen. Yang mana pembeli ini melakukan manipulasi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu produsen kurang perhatikan kualitas barang dan jasa. Nah, hal ini dikarenakan produsen terdapat karena terdapat beberapa pembeli ya. Jadi pembeli besar. Jadi produsen ini mudah menjual produknya sehingga kualitasnya itu kurang terjaga. Next. Selanjutnya itu penentuan harga dan jumlah produksi. Jadi harga dan jumlah produksi ini tidak terlepas dari adanya permintaan serta penawaran. Maka apabila digabungkan dapat jual belikan. Pasar merupakan harga yang telah ada kesepakatan di antara pembeli dan penjual atau produsen dan konsumen. Harga pasar yang berlaku serta jumlah barang dan kuantitas barang yang diperjualbelikan sangat tergantung pada kuantitas barang yang diminta dan oleh pembeli. Next. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penerimaan marginal. Jadi penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR merupakan tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi karena harga tetap, maka penerimaan marginal itu konstan sesuai dengan tingkat harga. Nah, oleh karena itu, kurva penerimaan marginal itu sama dengan kurva penerimaan rata-rata dan juga sama dengan kurva permintaan. Next. Nah, secara matematis, penerimaan marginal itu ditulis sebagai berikut, yaitu MR sama dengan TRN dikurangi TRN min 1. Di mana MR itu merupakan penerimaan marginal, lalu TRN itu merupakan total penerimaan pada saat produksi sebanyak N, dan TRN min 1 merupakan penerimaan total saat produksi tersebut N min 1. Nah, persamaan yang sering banyak digunakan untuk menghitung biaya marginal adalah MRN sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, MRN merupakan penerimaan marginal produksi KN dan delta TR merupakan pertambahan penerimaan total